Assalamualaikum teman-teman semua, salam sejahtera, salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Nursdiah Tika, teman-teman bisa panggil saya Bu Tika. Di sini saya sebagai salah satu dosen mata kuliah patofisiologi di semester 2 ini ya. Nah, teman-teman, kenapa sih untuk menjadi seorang perawat nantinya, teman-teman perlu belajar mata kuliah ini? Jadi, patofisiologi berasal dari bahasa Yunani pathos yang artinya penyakit dan logos yang berarti ilmu. Sehingga patofisiologi merupakan ilmu yang membahas tentang proses terjadinya suatu penyakit. Seorang perawat sangat perlu memahami bagaimana proses terjadinya suatu penyakit dari pasiennya. Karena akan menjadi dasar dalam berpikir kritis untuk menentukan diagnosa apa yang terjadi pada pasien dan intervensi keperawatan apa yang tepat untuk diberikan kepada pasien. So, enjoy the lecture ya! Nah, pada pertemuan hari ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah CPMK 1, di mana teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menggunakan konsep mekanisme adaptasi sel, keseimbangan, dan proses perubahan keseimbangan, proses keganasan, degeneratif, dan kelainan genetik pada tubuh manusia tentunya. Nah, untuk sub CPMK 1, di mana di pertemuan hari ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan konsep mekanisme adaptasi sel secara fisiologis. Nah, untuk topik pertemuan hari ini adalah tentang apa saja struktur sel dan bagaimana fungsinya dalam tubuh manusia. Bagaimana proses metabolisme sel itu bisa terjadi sampai ke pembentukan dan pemakaian ATP sebagai sumber energi. Selain itu, teman-teman juga akan belajar bagaimana proses reproduksi sel dan sintesis protein di dalam tubuh manusia terjadi. Ada yang masih ingat? Nah, tentu teman-teman sudah pernah belajar ya sebelumnya apa yang dimaksud dengan sel. Ada yang masih ingat? Sel merupakan suatu unit struktural dan fungsional terkecil di dalam tubuh manusia, organisme termasuk kita, manusia, untuk tetap hidup. Manusia memiliki jutaan sel, di mana sel dengan asal dan fungsi yang sama kita kenal dengan jaringan, yang nantinya kumpulan jaringan akan membentuk suatu organ, dan kumpulan organ akan membentuk sistem organ. Sel terdiri dari organel-organel seperti pada gambar ya. Apa saja yang ada di sana teman-teman? Silahkan bisa dilihat ya. Yap, ada yang namanya sitoplasma, membran sel, nukleus atau inti sel, ada nukleolus, ribosom, retikulum endoplasma, ada yang kasar, ada yang halus. Apa bedanya? Kemudian juga ada yang namanya aparatus Golgi atau kompleks Golgi atau biasa disebut juga dengan badan Golgi, lisosom, sitoskeleton, dan mitokondria yang berwarna biru ya. Nah, mitokondria menjadi salah satu organel esensial dari sel. Kenapa? Karena mitokondria sebagai dapurnya sel nih teman-teman. Tempat di mana produksi energi berlangsung, yaitu berupa adenosin trifosfat atau ATP, yang kita gunakan untuk beraktivitas, belajar, termasuk saat ini teman-teman. Ya, teman-teman menggunakan ATP untuk fokus memperhatikan video ini. Nah, kita lanjutkan untuk belajar bagaimana proses metabolisme di dalam sel terjadi. Metabolisme energi mengacu pada proses di mana lemak, protein, dan karbohidrat dari makanan yang kita makan diubah menjadi sumber energi kompleks di dalam sel tentunya. Teman-teman mahasiswa sudah pernah dengar proses katabolisme dan anabolisme? Coba diingat kembali ya. Ya, katabolisme merupakan proses sintesis nutrien, di mana terjadi pemecahan molekul-molekul kompleks yang menjadi molekul kecil. Sedangkan kebalikannya, anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks dari kumpulan molekul-molekul sederhana. Anabolisme dan katabolisme ini masuk dalam fase dari proses metabolisme. Nah, proses pembentukan energi di dalam sel dapat dilalui dengan dua cara ya teman-teman. Yang pertama, tanpa oksigen atau yang kita kenal dengan metabolisme anaerob. Dan yang kedua dengan oksigen yang kita kenal dengan metabolisme aerob.
Masih ingat kan teman-teman mahasiswa bagaimana prosesnya? Berapa ATP yang dihasilkan dari metabolisme aerob dan anaerob? Nah, dari mulai ada yang namanya proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Coba teman-teman mahasiswa analisis ya dari setiap tahapannya. Di mana dari setiap tahapan tersebut terjadi? Apakah di sitoplasma ataukah di mitokondria? Dan apa saja produk setiap tahapannya sehingga bisa menghasilkan sejumlah ATP. Oke, oleh karena itu penugasan untuk pertemuan hari ini jangan lupa ya to-do list. Yang pertama, teman-teman mahasiswa membuat gambar struktur dan fungsi dari sel. Yang kedua, teman-teman mahasiswa membuat bagaimana proses metabolisme sel berlangsung, baik secara aerob ataupun anaerob, disertai dengan berapa produk ATP yang dihasilkan dari masing-masing prosesnya. Dan yang ketiga, teman-teman mahasiswa membuat proses reproduksi atau pembelahan sel, baik secara mitosis ataupun meiosis. Apa perbedaannya? Oke, semoga sudah jelas. Good luck untuk tugasnya ya teman-teman. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara.